Irak merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan timur tengah benua Asia dengan ibu kota Baghdad. Dalam sejarahnya, wilayah Irak modern di utara Tikrit dikenal pada zaman Muslim sebagai Al-Jazirah yang berarti pulau dan mengacu pada pulau antara sungai Tigris dan Efrat. Di sebelah selatan dan barat terbentang gurun Arab yang sebagian besar dihuni oleh suku-suku Arab. Bagaimana sejarah panjang Irak yang juga dijuluki sebagai negeri 1001 malam ini? Pada tahun 600 Masehi, Irak adalah provinsi Kekaisaran Sasania Persia. Dulunya, wilayah ini merupakan daerah paling padat penduduknya dan terkaya di Timur Tengah, di mana pertanian irigasi intensif di hilir sungai Tigris dan Efrat, serta anak sungai seperti Diala dan Karn membentuk dasar sumber daya utama monarki Sasania. Pada tahun 602 Masehi, Khosrow II membuka perbatasan untuk serangan nomaden hingga ke wilayah perbatasan Kekaisaran Bizantium. Perbatasan ini kurang lebih mengikuti perbatasan Suriah Irak modern dan berlanjut ke utara yaitu wilayah Turki modern, meninggalkan Nisibis sebagai benteng perbatasan Sasania, sementara Bizantium menguasai Dara dan Amida di dekatnya. Pada awal abad ke-7, stabilitas dan kemakmuran masyarakat multikultural ini terancam oleh invasi. Pada tahun 602, Khosrow II melancarkan invasi besar terakhir Persia ke Kekaisaran Bizantium. Pada awalnya, dia sukses secara spektakuler. Suriah dan Mesir jatuh dan Konstantinopel atau saat ini bernama Istanbul terancam. Kemudian, gelombang mulai berbalik dan pada 627 sampai 628 Masehi, Bizantium di bawah kepemimpinan Kaisar Heraklius menyerbu Irak dan menjarah ibu kota kekaisaran di Ctesiphon. Kekacauan itu juga telah merusak sistem irigasi dan mungkin pada saat inilah sebagian besar wilayah di selatan negara itu kembali menjadi rawa-rawa. Dan sebagian besar tetap ada sampai zaman modern. Dengan tanah yang hancur inilah para perampok muslim paling awal mulai melakukan kontak. Pada tahun 637 Masehi, pasukan muslim yang jauh lebih besar di bawah saat Ibnu Abi Waqqah mengalahkan pasukan utama Persia pada pertempuran Al-Qadisiyah dan bergerak untuk merebut Ctesiphon. Hingga pada akhir tahun berikutnya, pasukan muslim telah menaklukkan hampir seluruh Irak dan Raja Sasania terakhir telah melarikan diri ke Iran. Penaklukan muslim ini diikuti oleh imigrasi massal orang-orang Arab dari Arabia Timur dan Oman. Sehingga Irak sekarang menjadi provinsi muslim khilafah yang membentang dari Afrika Utara, kemudian Spanyol di barat, hingga Sind di bagian timur. Selanjutnya, Irak menjadi provinsi dengan wilayah terkaya dan populasi muslim terbesar. Penentangan terhadap Bani Umayyah akhirnya mencapai puncaknya di timur laut Iran. Kemudian, pada tahun 749 Masehi, tentara dari timur mencapai Irak, di mana mereka menerima dukungan dari sebagian besar penduduk. Bani Abbasiyah sendiri berasal dari tanah terpencil mereka di Umaymah di selatan Yordania. Kemudian, revolusi Abbasiyah ini mengantarkan zaman keemasan Islam di Irak. Pada awalnya Bani Abbasiyah memerintah dari Kufah atau sekitarnya, tetapi pada tahun 762 Al-Mansur mendirikan ibu kota baru di situs desa tua Baghdad. Selanjutnya, Baghdad segera menjadi lebih besar daripada kota lain di Eropa atau Timur Tengah. Pada tahun 819 sampai 833 Masehi, Irak menjadi pusat kegiatan budaya yang luar biasa, terutama penerjemahan ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Pada tahun 945 Masehi,
Baghdad diambil alih oleh kepala buyut Mu'iz al-Daulah. Ia merupakan pemimpin masyarakat Dailamit dari daerah barat daya Laut Kaspia. Mu'iz memantapkan dirinya di Baghdad, tetapi rezimnya tidak pernah menguasai seluruh Irak. Ketegangan berkembang antara Dailamit dan Turkiye yang telah bertahun-tahun menjadi kekuatan militer utama. Selain itu, ketika buyut mengumumkan kepatuhan mereka pada cabang Islam Syiah, terjadilah ketegangan lebih lanjut antara pendukung mereka dan kaum Sunni yang menjadi mayoritas. Baghdad mulai terpecah menjadi beberapa komunitas kecil, masing-masing baik Sunni atau Syiah, dan masing-masing dengan temboknya sendiri. Penaklukan Irak, Suriah, Mesir, dan Hijaz pada abad ke-16 membawa kota-kota tersuci Islam, rute ziarah terpenting, dan semua bekas kursi kekhalifahan di bawah pemerintahan Ottoman, dan dengan demikian memperkuat klaim dinasti atas kepemimpinan tertinggi dalam dunia Muslim Sunni. Di Irak, pemerintahan Ottoman mewakili kemenangan Sunni. Meskipun tokoh-tokoh Syiah di Irak Selatan terus menikmati pengaruh dan prestis lokal yang cukup besar, mereka cenderung mengidentifikasi diri dengan Syiah Iran dan membenci pemerintahan Utsmaniyah yang didominasi Sunni. Pada awal abad ke-21, orang-orang Arab Syiah mewakili mayoritas di ibu kota Baghdad. Di sisi lain, daerah miskin Syi'i Arab Al-Taurah dikenal secara informal sejak 2003 sebagai kota Sadr, setelah Muhammad Shadiq al-Sadr, yaitu seorang ulama Syiah yang terbunuh, sendirian menampung lebih dari 1 juta orang. Sebelum Perang Irak, banyak wilayah Baghdad berisi campuran penduduk Sunni dan Syiah. Lingkungan ini menjadi homogen karena penduduk pindah ke daerah yang lebih aman. Di tengah pertumpahan darah sektarian yang memuncak sekitar tahun 2006. Diperkirakan 1/5 dari penduduk negara itu tinggal di provinsi Baghdad dan hampir semuanya di kota itu sendiri. Terlepas dari perbedaan mereka, Sunni dan Syiah saat ini telah hidup berdampingan dalam kedamaian.